Ku tak sanggup lagi lihat Chelsea gini, terserah. Wih, gokil. Dimas Senopati. Wah, siapa itu? Okay. Balik lagi di studio bola. Wadah marah-marah fans Chelsea. Iya, kita bikin wadah marah-marah fans Chelsea. Balik lagi bareng gue Karyo dan tentu saja Bang BG. Kan katanya teman-teman tuh nonton match Chelsea itu udah males. Benar. Mendingan nonton studio bola. Mantap, aku senang. Aku senang. Kamu nonton, share ke seluruh dunia biar semua pada nonton ya. Buat teman-teman, halo semuanya, balik lagi di studio bola bareng gue Karyo dan tentu saja Bang Bex. Bang Bex tentu saja tidak sehat ya. Ya belum tidur gue. Asli 4:30 kelar match ya kan. Gue coba tidur jam 6, anak gue udah bangun. Sampai sekarang kita tapping udah sore. Udah sore belum tidur gue. Selain fans Chelsea yang kuat, Bang Bex juga bapak yang bertanggung jawab. Iya harus itu dong, harus dong. Oke, sebelum kita mulai gue juga mau say thanks buat teman-teman yang udah subscribe, udah like, udah komen, udah share, udah ngasih kita juga super thanks. Ada dari Kak Maria Friska, Chelsea main semakin terjun bebas, 10 poin lagi dari zona degradasi dan 4 dari 6 pertandingan terakhir lawan top table berantakan pokoknya intinya mah. Ada juga dari Bang Rifki di Saweria, semangat terus fans Chelsea. Pengennya juga semangat. Pengennya. Harusnya yang disemangatin bukan fansnya. Bukan fansnya. Pemainnya juga harus semangatin. Kalau kita mah semangat terus kita nonton, walaupun kecewa terus. Walaupun emang ujungnya marah ya. Ada juga ini dari Bang Haris Lubis, tetap komitmen memberikan analisa yang objektif kepada Chelsea FC abang-abang semua. Terima kasih Bang Haris, Maria, siapa lagi tadi? Bang Kak Maria Friska. Iya. Dan Bang Rifki, thank you banget. Mantap. Buat kalian yang juga mau traktir kita kopi, link Sawerianya ada di bawah di kolom deskripsi. Kita akan mulai masuk ke pembahasan setelah yang satu ini. Oke, Bang Bex. Yes. Kumaha Bang Bex? 3-1 lawan Arsenal. Iya, di satu sisi gue bersyukur sebenarnya skor lainnya 3-1. Harusnya berapa? Enggak, karena gini, 2014, 9 tahun yang lalu, di match yang ke-1000, Arsene Wenger, ya, Jose Mourinho saat itu memukul Arsenal 6-0. Sampai sekarang tagline R6 nil itu kan masih berlaku, ya kan? Dan Arteta itu adalah selain saksi hidup, ya dia gelandang Arsenal yang pada saat itu. Yeah. Maksud gue gini, secara pribadi pasti dia juga punya ambisi pengen ngebalikin hal yang sama. Betul. Apalagi ketika lu lihat di saat posisi 3-0, lu terlintas nggak sih? Ini kayaknya 7-0 pengulangan 7-0 8-0. Ya kan lu ngeliat pemain kayak gitu mainnya semua. Ya apalagi Arteta pastinya punya dendam tersendiri pastinya dengan kejadian 9 tahun yang lalu. Ya apalagi masih ada Azpilicueta yang masih bermain di match saat itu dan hari ini kemarin ya. Ya hari ini Bang. Ya hari tadi pagi dini hari. Masih hari ini ya. Ya jadi dan gue masih bersyukur itu tidak terjadi sih. Ya walaupun lagi-lagi Chelsea ini sesuai prediksi gagal memberikan kejutan ya. Kita kan Chelsea ini biasanya dikenal di saat musim-musim yang udah nggak penting, di laga-laga yang udah nggak penting, di season yang buruk gitu ya. 2014 itu kita ketinggalan 30 poin dari Liverpool, dari City ya. Ketika Liverpool mau meraih titel IPL pertamanya ya, lagi kejar-kejaran sama City. Betul. Dan Liverpool lagi bagus-bagusnya saat itu. Lagi bagus padahal. Iya. Kita main ke Anfield, kita datang, kita menang. Tiba-tiba ya Steven Gerrard pleset dan Demba nabrak bola, hajar gol. Dan itu nambah lagi jadi 2-0 ya. Dan itu secara tidak langsung menggagalkan Liverpool meraih gelar IPL pertamanya pada saat itu. Dan lu bayangin di musim 2013-2014 itu Liverpool meraih 101 poin tapi nggak juara.
Gila. Pain kan tuh. Gila ya. Gila kan tuh. Satu poin tuh Nggak juara. nggak juara tuh apa ya? Iya, itu kan. Nah, terus itu diulang lagi 2016 ketika Tottenham. Chelsea berhadapan dengan Spurs. Yes. Ya. Di mana Spurs harus menang, udah unggul 2-0 duluan. Chelsea juga lagi bapuk waktu Chelsea itu ya. lagi bapuk, Parah. peringkat 10. Benar. Ya, kita nggak ada juga yang di laga yang udah nggak penting, degradasi kagak. Bener. Mau ke top 4 jauh Ya. kan gitu. Mau ke kualifikasi Eropa pun jauh. Gitu. Jauh. Tiba-tiba bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Hazard dan sekaligus memastikan Leicester Juara. meraih gelar Premier League Iya. di musim itu. Jadi pada saat itu yang juara Leicester ya apa ya, yang juara Leicester, yang Chelsea yang seri, yang Iya. selebrasi di TV tuh. Iya, Fans Leicester. iya. Nah, itu kan Chelsea terkenal dengan party poppers. Iya. Kita punya hobi memupus asa klub-klub rival Buat untuk meraih gelar juara. IPL. Gue sempat berharap ya, walaupun kalau kita berkaca dari 5 laga sebelumnya di tangan Frank Lampard, Berat. nggak ada kecenderungan ke sana kan. Berat. Tapi siapa tahu kan Benar. gitu. Gue juga sempat nge-tweet bahwa ya ada peluang ke sana, tapi yang gue lihat DNA pemain-pemain yang sekarang sama yang dulu sama yang sekarang ini jelas berbeda, dan memang itu tidak terjadi kan. Benar. Ya pada akhirnya game berjalan dari kick off. Lalu gue mikirnya gini bang, sebenarnya gini, udah nggak apa-apa ntar Chelsea menang lawan Arsenal, lawan City WO aja. Iya, sebenarnya kan Yang penting Arsenal nggak juara. ini kan imbas dari rivalitas Big Four masa lalu, Iya. eksesnya. Jadi Iya. jadi kenapa City juga kelihatan lebih gampang ya meraih 5 gelar dalam 6 musim terakhir ya. Ya karena rivalitas antara Chelsea, Arsenal, Liverpool dan MU ini Itu lebih sedemikian gila. hebatnya. Lebih kasar lah kasarnya gitu, lebih rough gitu kan. Fans Chelsea mungkin akan lebih ikhlas City yang juara ketimbang MU, Liverpool atau Arsenal gitu. begitu juga mereka. Bener. Akhirnya City mulus sendirian, ya kan? Itu terjadi di komunitas kok. Terjadi di komunitas kan. Kita Ya, sama anak City akrab-akrab aja, kalau yang lain ntar dulu. ya itulah yang terjadi. Nah harapannya kan gitu lagi. Ya kita menjadi party poppers, menggagalkan Arsenal dalam asanya meraih gelar IPL setelah hampir 20 tahun kan Ya, gitu. betul. Ya sayangnya itu tidak terjadi. Walaupun Arsenal kali ini berhadapan dengan Chelsea setelah 4 laga sebelumnya dia gagal menang. Nah, Di minggu yang lalu Brentford datang ke Stamford Bridge, mereka 6 laga gagal menang, ketemu Chelsea menang. Arsenal tadi malam 5 ya, dia 5. setelah 4 laga gagal menang, 4-3 kali draw, terakhir kalah lawan City, moral lagi nggak bagus juga sebenarnya. Ketemu Chelsea ya menang. Timnas Timur Leste kalau mau menang ketemu Chelsea deh sekarang. Iya. Kalau timnas Indonesia mau naikin peringkat di FIFA, coba lawan Chelsea deh. Iya, coba diatur lah, sogok-sogok tipis-tipis bulinya ya kan, atau cari Chelsea kan ke Amerika nanti preseason, cari-cari tanggal kosong kan. Timnas Indonesia main di sana aja nggak apa-apa. Iya, main di stadion Dallas Harupat. Si Jalak Harupat di si Dallas Haru. Iya. Nah, kita masuk ke match. Yoi, kita masuk ke match. Ya, seperti biasa kita lihat line up ya. Betul. Gua 1 jam sebelum kick off itu, yang gua gamang cuman dua nama dari line up ya. Yang pertama adalah Azpilicueta, karena akan berhadapan entah itu Trossard atau Martinelli. Cuman Arsenal udah ngeluarin juga ternyata Trossard gitu kan. Trossard duluan. Apalagi Aspi udah lama nggak main, baru main di lawan baru 2 berarti yang ini kan. Lawan baru Brentford kemarin kan. Terus itu juga dia mengecewakan, malah gol bunuh diri kan. Betul. Gitu. Ya. Terus yang kedua adalah Raheem Sterling yang kemarin lawan Brentford juga bapuk banget, kembali lagi jadi starter. Dan terbukti di laga lawan Arsenal ini menjadi man of the match. Siapa tuh? Raheem Sterling. Betul. Dia punya 100% success rate di passing ke pemain Arsenal. Ke pemain Arsenal kan. Iya, 100% passingnya ke pemain Arsenal. Lo lihat gak sih 15 menit pertama itu ada 3 kali kesempatan. 3 kali kesempatan Chelsea melewati garis tengah lapangan lewat Raheem Sterling. Tinggal terobosan terakhir aja sebenarnya itu.
passing finalnya dia ke Aubameyang ngaco. Yang kedua ke Kante ngaco. Ngaco juga. Yang ketiga ke Chilwell ngaco. Bahkan beberapa momen Chilwell udah bikin forward runs ya. Jadi di half space Sterling bawa bola, Chilwell udah nusuk ke kiri berharap dapat umpan dari Sterling. Sterlingnya balikin dong ke belakang. Berharap mencet segitiga dia malah muter analog ke kiri ya. Nah, Ngaco emang Sterling. Ya gue gak ngerti ya Lampard kenapa masih percaya sama Sterling walaupun mungkin dia punya pengalaman gitu. Yes. Gue ngelihat dari effort aja udah nggak ada. Tadi malam dia track back pun enggak. Itu pun jalan kaki. Hampir semua. Kalau Madueke lu lihat kan bahu membahu backup Azpilicueta. Working work rate-nya gila sih. Iya, itu Sterling nggak ada sama sekali bantuin Chilwell. Etos kerjanya bagus Madueke. Iya. Nah ini yang selalu gue pertanyakan kenapa Lampard nggak pernah ngasih kesempatan ke pemain-pemain muda di sisa laga yang udah nggak penting ini sebenarnya. Ya kenapa nggak lu mainin Mudryk? Mudryk tadi malam main 19 menit. Dia chances created 3. Benar. Terbanyak bahkan dari semua pemain, 22 pemain yang di lapangan, bahkan pemain Arsenal sekalipun nggak ada yang bikin chances sampai 3 gitu. Jadi itu 19 menit impact-nya lumayan luar biasa. Nah, lanjut. Oke, terus distract gue. Ke distract gitu. Tiba-tiba pintu kebuka. Ya, ada intruder. Ya itu yang gue kecewa dari line up-nya Lampard kemarin. Kemudian ya kalau kita bicara nama-nama yang lain kayak Kovacic walaupun asis gitu ya, ke asisnya ala-ala Enzo. Benar. Ke Madueke dan menjadi gol. Sebenarnya ada momen kemarin ya, momen kita di saat ketinggalan 1-0 Chilwell sudah one on one sama Ramsdale ya. Sayangnya tendangan kencangnya masih bisa diblok sama Ramsdale. Ramsdale-nya kesurupan Wakabayashi tiba-tiba jago ya kan. Iya, itu yang terjadi. Kenapa ya? Setiap pemain Chelsea udah one on one sama kiper musim tiba-tiba ini. Jago. Kiper lawan tiba-tiba jago. Giliran pemain lawan ke gawang gitu tuh gampang banget. Maksud gue biasanya kan one on one kayak Havertz beberapa kali di beberapa match ke belakang pernah one on one. Itu emang tendangannya kan sebenarnya jelek, entah pelan, entah benar-benar arah ke kiper. Gue ngeliat ini Chilwell dari full power. Dari posisi bagus, full power. Ini harusnya gol nih. Pakai kaki kiri. Nah, Ramsdale tiba-tiba ya Allah, dapat aja ya. Seandainya mungkin satu sama mungkin beda cerita, tapi nah, itu benar. Tapi nggak akan terjadi sih. Arsenal akan ngegas lagi sih. Ya, tapi maksud gue pasti nggak akan semudah Arsenal ngebuka gol keduanya kalau itu satu sama sebenarnya kan. Iya. Insya Allah. Jadi gini ya, gua ngelihat dari awal dari kick off bener-bener pemain kita tuh satu ya, determinasi nggak ada. Di saat kita nggak pegang bola, kita tuh nggak ada pressing sama sekali, ya. Nggak ada apa ya, semua santai ngebiarin Arsenal masuk, bahkan udah di area kita sendiri pun kita nggak ada pressing, bahkan udah sepertiga lapangan pun kita nggak pressing, dibiarin aja Arsenal passing walaupun memang nggak ada peluang. Pertama Arsenal itu justru terjadi di saat yang benar-benar peluang gol ya di saat gol pertamanya Odegaard, dan pola yang sama diulang lagi di gol kedua Odegaard, kurang lebih mirip. Umpan dari kiri, pemain 4 back kita tuh justru menjaga area depan, sementara passingnya justru di belakang. Ya harusnya emang itu tugasnya gelandang bertahan. Gue nggak tahu apakah role-nya Kovacic atau Enzo di situ yang harusnya membackup itu. Tapi ada satu momen ya Raheem Sterling yang justru di gol kedua tuh yang lagi-lagi nyantai dan nggak aware. Kebetulan Raheem Sterling yang ada di situ. Ya ini apa ya? Tapi kalau dari posisi tuh back pun posisinya kedalaman gak sih Bang menurut lo Bang? Kalau gue ngeliatnya kalau gol pertama ya khususnya itu terlalu dalam sih. Terlalu dalam, terlalu dekat sama Kepa sebenarnya. Itu area yang sebenarnya bisa dipotong sama Kepa. Bener, iya. Ya gue nggak tahu lah, nggak paham. At least ada satu lah. Ini kan hampir dua-duanya di situ tapi memang apapun itu gol itu akan datang kalau kita ngelihat gaya bermain tadi malam nggak ada semangat. Ya di saat nggak ada bola, di saat ada bola ya juga sama, nggak ada forward runs, nggak ada kreasi, nggak ada determinasi, nggak ada yang lari. Begitu teman dulu pegang bola, entah 1-2 pemain lari gitu, yang itu nggak ada. Bahkan gue ngeliatnya kalau kemarin tuh di babak pertama Madueke dan 10 kayu.
Oh iya, 10 kayu ya. Kayu Madueke mati. dan 10 kayu mati. Madueke berapa kali sprint ya gua nggak tahu dilanggar tapi nggak pelanggaran ya sayang sekali tapi ya apa boleh buat ya satu-satunya yang positif Madueke Mudryk mungkin itu yang positif ya. Kalau kiper gue juga kenapa ya mungkin ya Kepa Mendy ya gua nggak tahu ya mungkin memang squad ini udah saatnya di revamp ya. Nggak apa-apa, Exodus semua bongkar pasang yang baru. Gua sih mencatat baru sekalian gitu. Lebih dari 10 nama lah yang harus cabut deh. Yang memang hatinya udah nggak di sini. 10 nama tuh. Lu udah bikin catatannya belum, Bang? Ada sih contekan. Aduh, gimana ya, Bu? Capek bahas gini terus kita kan. Yang pasti gue sih berharap gini ya. Menyelamatkan tim ini hingga ke musim depan sekalipun ya kalau memang Pochettino ya orangnya mendingan ditunjuk dari sekarang aja. Iya. Ini malah kemarin ada berita dari kitab teman-teman Twitter dan Instagram ya Pak Brijio Romano. Itu kitabnya mereka semua kan termasuk saya juga. Bahkan ada berita di mana Fabrizio Romano bilang dia bahwasanya Lampard ini digaransi. Dapat garansi sama kayak Potter. Oh ya. Buat megang sampai akhir musim. Ya karena status legendnya juga kan gitu. Cuman kondisinya sekarang SOS ya. Menurut gua akan lebih baik Pochettino datang sekarang ketimbang di akhir musim. Karena gini, kalau Pochettino datang di saat pre-season, ini kan Juni pemain-pemain libur. Libur dulu ya. Kalau Pochettino datang itu pun pertengahan Juli. Nah, sementara Chelsea peluang terbesar Chelsea untuk balance the book, artinya tahun anggaran 2022-2023 itu berakhir 30 Juni. Ya. Kalau mau nyari income itu dari 1 Juni atau dari sekian Juni sampai 30 Juni waktunya. Nah, kalau Pochettino datang di Mei ini, dia kan bisa tester dulu nih pemain-pemain maksud gua. Dia bisa kenal dulu. Ini mana-mana aja sih yang akan bisa ikut filosofi gua, walaupun sekarang kelihatannya mungkin gagal atau flop. Dia bisa evaluate dulu nih, punya waktu sekian minggu evaluate pemain-pemain ini dan akhirnya dia punya rekomendasi pemain-pemain mana yang akan dilepas. Mungkin bakal lebih kalau lebih cepat dia ada waktu untuk pendekatan secara data dan personal mungkin lah ya. Iya, nah kalau seandainya kejadiannya nanti di Juni kita cuci gudang ya. Dia masuk Pochettino baru datang di Juli, ya kan? Mungkin ya kita nggak tahu ya ada pemain-pemain yang sebenarnya mungkin akan kepake sama dia, keburu dijual gitu kan? Yang masih seakan-akan ya masih sanggup atau masih bisa dimotivasi sama dia. Ya, yang pasti gini ya ini musim yang luar biasa. Atau mungkin nggak Bang, setelah match terakhir pas pemain tuh mau libur nih, baru mau OTW libur, Poch udah di Kobem gitu. Ya match terakhir kemungkinan akhir Mei. Iya. Ya kan? Beberapa hari doang paling ya. Juni itu udah jatahnya libur pemain. Pemain udah sekarang aja yang tadi malam main semua tuh di kepalanya udah ke pantai, ke Dubai. Main judi, kasino ya kan. Iya, jadi di otaknya itu udah ya Sterling gajinya 300 ya. Ngapain gue ya? Gaji dengan gaji hampir 1 miliar sehari loh. Lu bayangin tuh. Gitu doang. Gitu doang. Benar-benar kemarin sih ya gue nggak apa ya, gue sebenarnya kasihan juga sama Lampard sebenarnya. Ya ini bisa dibilang ngancurin nama dia sendiri juga sebenarnya kan. Ya ini kalau kondisi kayak sekarang siapapun pelatihnya nggak sanggup. Ini berat banget PR-nya untuk bisa memotivasi anak-anak ini dalam sisa laga yang udah nggak penting ini. Iya. Jadi ya semuanya udah rusak. Ya apa ya? Ya berat aja sih gua ngeliatnya. Kesalahan demi kesalahan itu udah terjadi dari pre-season musim lalu ya. Pembelian Thomas Tuchel pun di saat summer window tahun lalu itu juga banyak yang gagal kan dan overpriced. Lu bayangin aja. Koulibaly, Cucurella,
Kemudian ada siapa namanya? Aubameyang. Ada siapa? Ntar Koulibaly, Cucurella, Aubameyang, Raheem Sterling. Itu semuanya mengecewakan. Belum lagi Fofana kemahalan, sebenarnya nggak mengecewakan tapi cedera panjang. Ya, sisanya kan pemain-pemain muda, bangsanya Andre Santos. Benar. Yang nggak bisa main karena nggak dapat work permit. Terus Cahsade, Chukwuemeka yang masih di bawah umur. Belum Omari Hutchinson gitu yang gratis dari Arsenal. Nah ini nih kesalahan pertamanya di sini. Dan begonya lagi ya ketika Tuchel dikasih pemain-pemain yang dia minta, seminggu setelahnya dia dipecat. Malah dipecat, iya. Inilah berantakannya dari sini. Dan ya kesananya tinggal cerita lah. Jadi ya ini Lampard pertandingan ke-6, 6 kekalahan berturut-turut. Rekor lagi. Ya, panjang rekor lah ya begitu mana. Ya, satu-satunya pelatih Chelsea dalam sejarah 118 tahun klub berdiri yang dalam 6 laga perdananya kalah terus semua. Ya. Lampard juga kemarin sempat ditanya wartawan pas post-match interview ya. Pertanyaan yang sama yang sering kita sampaikan juga. Kenapa lo nggak mainin pemain-pemain yang muda? Kata jurnalis gitu kan. Iya. Oh, gue nggak akan mainin kalau mereka nggak ready to produce, kata Lampard gitu. Jadi alasannya Lampard adalah dia nggak akan mainin pemain-pemain muda ini kalau di saat mereka ini belum ready untuk bisa produce something. Kurang lebih begitu alasan Lampard. Cuman menurut gue ya ini terlalu berlebihan ya. Mendingan kasih aja pengalaman, terserah dia mau bisa produce apa enggak, kan lu nggak bisa judge dari training doang atau dari asumsi lu doang. Tahu dari mana lu ready atau enggaknya kalau nggak lu mainin kan gitu. Betul. Ya itu yang terjadi dan gua ngelihatnya ke depannya ya dengan statement Lampard ini ya artinya peluang Fofana, Chukwuemeka yang nggak dibawa, terus nama-nama lain, Lewis Hall dan lain-lain itu juga, Badiashile apalagi. Benar. Padahal Badiashile tuh gila ya, bagus gitu. Iya, makin berat lah. Jadi pesan gua buat Todd Boehly ya, kalau memang Pochettino yang lu percaya jadi manajer permanen selanjutnya ya as soon as possible lah ya. Asap lah, ini udah SOS banget. Kita nggak sanggup lagi loh. Jadi fans ini udah nggak sanggup loh posisi yang lihat. Penderitaan kita udah begadang yuk. Asli. Kopi 3 gelas. Bener. Masuk Bikin angin, lapar. Iya kan? Terus yang disuguhkan apa? Kekalahan. Kesengsaraan ya kan? Urak-urakan. Fuck. Udahlah, Boehly ya. Boehly kan kabarnya lagi di Amerika. Ya. 2 match ini dia nggak ada. Nah, lagi ngurusin event kayaknya buat yang mana? Nanti lah. Oh, Juli. Iya, tolonglah. Kalau memang kan kemarin rame nih Pochettino akan hari Sabtu bakalan resmi katanya. Ternyata nggak ada. Atau nggak minggu ini. Di kolom komentar kita juga ada bilang Sun katanya minggu-minggu ini atau minggu depan akan diumumkan kata resmi. Ya, gue ngelihatnya semakin lama semakin bertele-tele negosiasi sama Pochettino. Ini akan membuat daya tawar Pochettino akan semakin kuat. Sementara posisi makin di atas angin lah kasarnya. Posisi Chelsea akan semakin lemah ya. Pochettino bisa suka-sukanya minta gaji berapa. Benar. Ya kan, nah ini juga. Gue kan kasar gini, Pochettino kan mikirnya gue harus ngebangun tim lo yang udah lu berantakin ini, masa gue gaji gue cuma segini. Nah, lu bayar gue sekian. Iya. Lihat aja klub lo udah mau degradasi tuh. Masa gue kasih gaji UMR Magelang ya kan? Nah, iya Magelang emang kecil banget, gede kali. Lumayan, cuma ya kalau dibandingin Bekasi jauh. Oh gitu. Nggak ada maksud menyinggung ya buat yang di Magelang ya. Nah, tapi perjuangkan UMR naik Magelang. Oh siap. Ya ini yang gua nggak paham dari Todd Boehly dan kawan-kawan juga. Ini kebanyakan drama ya musim ini. Dramanya itu bukan sampai pelatih baru aja harus didramain. Ini kan udah nggak sehat ya. Sumpah ini Chelsea tahun ini dibikinin Netflix keren nih.
Ya, Seru, dramatis. sayangnya Amazon All or Nothing juga belum Belum ada yang ngontak ya, belum ada yang mau iya, bikin ya. ini sebenarnya musim yang sangat bersejarah, terburuk dari yang terburuk. Nah, Ya, kacau dari yang terkacau. ini musim ini kita udah 20 kali kalah di semua kompetisi. Betul. Ya, ini terakhir kita 87-88. Ya. Kalah 20 kali di semua kompetisi. Nah, ini kemungkinan kita akan lebih. Benar-benar musim yang Kemungkinan terburuk. akan lebih. Iya dong. Iya. Benar-benar musim yang terburuk sepanjang masa. Untuk pencapaian poin terendah kita 50. Sejauh ini masih 39, tetap Betul. stabil di 39. Stabil di 39 ya. Kalau Ya saham kan? sih bagus-bagus aja sebenarnya. Ya. Stabil. Cuma kan ini kan skor kita harus nambah terus loh, Mas. Boro-boro gocap poin. Nah. Dapat 40 aja akhir musim, berat banget 40 kayaknya. ngap. Ya sekarang kita dalam posisi yang gue bilang ya, Chelsea saat ini tim yang terburuk di Premier League, Premier League saat ya. ini. Bener. Dari posisinya yang begini banget itu loh. Ya kalau lu cek dari Oktober, Nah. eranya Potter ya, itu paling sedikit menangnya di Premier League kita. Ya. Dari bulan Oktober sampai sekarang udah bulan Mei, ya. Ya, dan sekarang siapapun rasanya lawan kita bisa menang dengan permainan yang pasif ya, kayak anak ayam kehilangan induk, nggak tahu arah, nggak tahu ya benar-benar nggak ada direction, nggak ada chemistry, nggak ada cohesion, nggak ada passion. Ini apa ya? Lawan Wrexham aja berat. Ih, Ron Wrexham tuh hitungannya big match, Bang. Makanya gue sempat nge-tweet kemarin ya, gue ikhlas sih Chelsea ini degradasi karena nggak pantas main di Premier League, malu-maluin. Benar, dalam kondisi kayak gini mendingan main di Championship sih. Iya, itu pun Belum berat menang. juga. Iya. Sama kan gue bilang sama komen gue kan kemarin gitu kan, gue sampai komen sendiri di konten kita, Bang. Positifnya apa kalau kita main di Championship? Apaan? Kita nggak ketemu fans MU. Oh iya, nggak ketemu. benar. Jadi kita nggak bakal diledek. Lo kalah sama apa namanya Norwich City nggak? Tapi kita bakal ketemu fans yang lebih keras dari mereka, Bang. Kita bakal ketemu Millwall. Ya nggak apa-apa, itu kan urusan yang di sana. Di sono, iya. Iya, bukan Di Indo urusan aman lah ya. Iya, secara kita yang di Indo masih aman, nggak ada. Tiba-tiba Chelsea ketemu Millwall menang, ada Millwall Indonesia, Bang. Nggak ada fans Millwall juga yang ledek lo kan, tiba-tiba WhatsApp lo gitu kan, nggak ada. Makanya, jadi setidaknya lo mental lo healing setahun. Di Championship ya kan, Iya. tiba-tiba DM ke IG, Bang, ayo Bang nonton bareng CIC Jakarta gitu sama Millwall Indonesia gitu. Sama kita juga akan menghidupkan hak siar Championship. Wah, keren. Iya kan? Iya, harusnya ya. Iya, bahkan seru loh. Ya kan? Nonton Championship, tapi buat teman-teman yang belum pernah nonton Championship, nonton deh match-matchnya Championship. Itu seru loh. Itu seru-seru. Lo nonton di mana? Gua kadang suka di Twitter suka ada. Oh, yang itu. Iya. Ya. Di biasa Iya, itu suka iya. ada tau gitu kita Lo Championship. gabut banget nonton itu. Nah, ya gimana Bang ya? Gue soalnya sebenarnya gue fans Birmingham sebenarnya. Oh, sebenarnya lo nyamar jadi Iya. fans Chelsea. Fans Chelsea. Iya, kangen nama patch IFL ya kan, terus udah gitu kita FA Cup di round 1 gitu kan. Ya itulah, jadi sampai kemarin itu berapa legend sampai bersuara. Ya, Di antaranya ada Fabregas. dari Fabregas. awalnya Drogba dulu ke awal minggu kemarin kan, Drogba. Iya. Terus akhirnya minggu ini Fabregas. Fabregas kan hadir kemarin Ya. di Emirates. Ya. Dia jadi pandit bareng Hasselbank sama Patrick Vieira. Benar. Fabregas sempat ngomongin di musim 2016 Ya. ketika Gus Hiddink jadi interimnya Jose Mourinho yang dipecat. Katanya di situ Gus Hiddink memainkan pemain-pemain muda ya, di antaranya ada Tammy Abraham, Christensen, Ruben Loftus-Cheek ya, memberi mereka kesempatan bermain di sisa musim yang saat itu udah nggak penting karena Chelsea udah itu jasanya Gus Hiddink dan mungkin semacam nyindir Lampard sih kalau gua ngelihatnya, dan dia ngomongin ini berarti karena ngelihat Lampard tidak melakukan itu. itu. Ya, dan akhirnya di musim selanjutnya Conte datang
mereka itu yang Ya, salah satunya jadi pilar juga Iya. ya, di mana Conte berhasil membawa Chelsea juara di musim selanjutnya. Mungkin semacam message dari Fabregas buat Lampard. Cuman ya gua nggak tahu ya, kalau memang Lampard nggak mau sih, gue bilang ya itu, gue kembali ke pernyataan gue tadi ya, semoga Pochettino secepatnya datang gitu. bahkan kan suara fans saja udah di titik di mana anti sama pelatih Inggris pokoknya. Ya, itu juga ya, entah karena Inggrisnya. Ya, yang pasti skuad ini udah rusak, moral, mental, determinasi, passion udah nggak ada semua. Ya harapan gue juga kalau Pochettino datang bukan membangkitkan mereka, cuman agar Pochettino ini punya waktu untuk evaluasi pemain-pemain mana yang layak dia pakai ke depan, mana yang enggak. Yang enggak, ya. Itu doang. Benar. Gue nggak berharap Pochettino akan membangkitkan Chelsea dalam 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ke depan. Jadi harapan gue cuman dia punya waktu buat evaluasi anak-anak ini gitu, yang mana yang di out, mana yang in, itu aja. Ya karena kondisinya emang udah parah. Ya kalau kita nyalain Lampard, bukan Lampard juga. Yang kalau mau nyalain yang paling jauh kita salahin Vladimir Putin. Betul. Kenapa invasi? Kenapa nyerang Ukraina? Iya, jadi ya udah kalau dirunut panjang lah. Tapi kan pertanyaannya siapa yang berani nyalahin Putin kan gitu. Gue berani. Woi Putin. Kan nggak ngerti. Di ntar ada yang nge-translate ke bahasa Rusia lo. Gue berani. Hilang. Putin lu ya, kurang ajar lu Putin. Berani. Bang Bex pamit guys. Ntar kalau gue hilang, Oke. gue titip ya. Kan kita nggak tahu ternyata di sini ada Intel KGB di sini. Ya nggak apa-apa lah. Kalau kenapa sama gue kan lo tahu kan, berarti gara-gara omongan ini. Iya makanya. Gue ngomong kasar berepisode-episode nggak hilang, ini gara-gara Putin satu episode hilang. Iya. Kemarin kita kebobolan 2 gol Asli. dari Odegaard. Iya. Odegaard ini punya 21 gol dan assist. Total 21 gol plus assist di Premier League musim Odegaard ini. di Arsenal musim ini tuh, maksud gue Odegaard kan dulu kan namanya naik tuh pas dia tiba-tiba dibawa ke Madrid kan. Iya, Yang dia masuk Madrid. Waktu masih 16 tahun. Terus tenggelam tuh. Ya, Tenggelam, karena- gua bilang, ya ini mah wonderkid sementara doang, nongol lagi di Arsenal jadi gini dong. Gua bilang. Iya, kalau gue tahu sih Odegaard ini bakalan bagus. Dan semua orang, karena dia di Madrid nggak pernah main juga. Iya, maksudnya di Madrid kan dari ya udah pas transfernya doang tuh gembar-gembor kan Arsenal kasarnya sih gitu. menurut gua brilian banget ngambil dia dengan harga murah. Ya di Madridnya juga nggak mau bersabar ya kalau sama Odegaard. Nah, Odegaard ini dari 21 gol dan asisnya Iya. total ya, gol sama asis itu mayoritas terjadi melawan klub-klub di bottom half. Oh, Ya, gitu. lawan Bournemouth dia 2 gol, lawan Wolves, lawan Southampton, lawan Leeds, ya dan lawan Chelsea 2. Ya gue Ya. sekarang baru sadar ternyata kita Bottom half, iya. Kita That's posisi why. 2 kalau misalnya itu papan klasemen dipotong separuh. Iya, ini bentar lagi kesalip Bournemouth kita. Ya Allah. Makanya, jadi apa ya? Sebenarnya gue juga bingung ya. Asli bang. Kita mau bahas apa lagi Sampai sebenarnya? di titik dimana kita bener-bener semarah-marah dari yang kalah nyesel, kalah kesel, kalah marah banget, sampai kalah gila. Ya dari pemilihan line up aja Lampard ya apa ya? Ya Terlalu ajaib. ini ajaib ya. Aubameyang setelah 5 Januari main ya, baru pertama kalinya jadi Telat. starter. Maksud gue untuk mainin Aubameyang yang sekarang bener-bener lu mau ngandelin Aubameyang tuh udah Iya udah nggak tepat. kakinya udah kaku. Kakinya udah kaku, mentalnya juga udah nggak di sini. Iya, Di makanya, sini maksud di gua sini. nggak di London Iya. gitu ya. Terus dia juga banyakan libur kemarin sama Nah. Potter kan gitu. Ya lu bayangin 45 menit pertama dia cuma 9 sentuhan, 9 kali nyentuh bola. 4 sentuhan Aubameyang itu terjadi di saat kick off. Sisanya 5. Bener-bener ya satu-satunya mungkin yang ngeliat masih bagus dari Aubameyang tuh tempat dia naruh badan aja udah. Iya. Sebenarnya tempat naruh badannya bagus, cuma kalau sering dimainin aja kayaknya dia agak lebih luas nih dari sekarang butuh gitu. panjang, cuman Iya. kan apa dia pemain masa depan kita kan Nah. enggak. Itu masalahnya. Ya kalau gue yakin sih kalau dimainin terus 3 4 5 pertandingan dia akan nyetel lagi. Nyetel lagi pasti bawa Tapi obat ya masih kelihatan. udah kelar musimnya Iya, juga. udah selesai mau ngapain gitu loh. Iya, itulah. Bingung. Serba salah. Bingung banget. Ya kan? Apalagi bang? Sementara bos kita kan Todd Boehly Nah, lagi sibuk-sibuknya child trafficking. oh iya.
Serius? Iya, ya kemarin Kendry Paes udah here we go umur berapa? Itu jangan. Yes. Pemain-pemain di bawah umur lah ya. Dujuan Richard 15 Ya, tahun, 15 tahun. Ya, dari Kolombia nih Kendry Paes sudah here we go masuk 2025. Ini kemarin ada lagi. Trafficking tuh pikiran gue jual organ dalam anak kecil tuh nggak? Ya gue atau dia sambil main FM kali ya. Ya sibuk sama Wonderkid lah. Ya. Ya gue nggak tahu ya. Yang pasti klub kita ini seperti katanya Frank Leboeuf di Chelsea yang sekarang ini benar-benar nggak ada leader sama sekali. Itu juga kritikan Leboeuf tuh yang gue rasa layak, sangat masuk akal. Benar-benar nggak ada leader ya. Parah banget. Walaupun kita punya beberapa nama yang berpengalaman sebenarnya di starter kemarin ya. Kepa, ada Azpilicueta, ada Thiago Silva, ada Kante, ada Aubameyang, ada Raheem Sterling yang sebenarnya pemain senior. Cuma tapi yang nggak mampu mengangkat. Jiwa abang-abangannya nggak ada. Cuma sekedar senior aja. Ya itulah. Jadi pemain-pemain Inggris kita yang anak lokal juga jiwa keabang-abangannya belum. Mungkin Reece James belum cukup umur. Chilwell kurang keabang-abangan kan. Emang ganteng aja udah dia menang ganteng. Iya, Mason Mount juga sama. Gallagher, RLC, Chalobah, ya kan, gak ada kan. Chalobah masih adik-adik lah itu kan kalau dibandingkan yang lain kan. Jadi apa ya? Aduh, mungkin gitu aja ya. RLC menang status doang di ASN kan. Iya, intinya itu aja deh. Gua menyayangkan sih nama-nama yang udah nggak layak main tuh masih dimainin, apalagi benar. Ziyech masih sempat-sempatnya main. Kemarin masih main. Dia terakhir ngegolin aja Ziyech itu udah 1,5 tahun yang lalu. Betul. Iya, kalau bukan gara-gara mesin fax yang gagal, dia udah di PSG gitu. Musim depan pun emang udah nggak mau di sini. Udah jadi duit. Iya, kasih kesempatan lah yang masih punya masa depan di Chelsea, maksud gua gitu. Itu paling gua nggak tahu lagi mau bahas apa. Biar intinya gua yang cuman lanjutin omelan-omelannya lah ya. Iya. Kalau kesahnya. Kita sebenarnya secara moral juga capek ya. Capek. Lu bayangin. Bahas City tapi jatuhnya murtad kan. 2023 ini total tahun 2023 total kita main sudah 23 kali. Iya. Kalahnya 14 kali. Betul. Menangnya 4 kali. Draw 6 kali. 6 kali. Gagal bikin gol semua, hampir semua. 13 kali. Semua. Bayangin nih. Dan kemarin kita ngeliat ini kan goal of the month Mei kan. Nah, positifnya itu. Kita di bulan Mei ini sudah memastikan goal of the month. Gue salut sama Madueke ya, umpannya juga keren dari Kovacic. Satu-satunya peluang yang dia dapat dan dia berhasil maksimalkan. Gue nggak tahu kalau kayak Havertz itu gol apa enggak, gue nggak paham. Ya positifnya itu Madueke, Mudryk main 19 menit tapi bagus gitu ya, punya impact gitu. Walaupun sepanjang dia main dihajar laser terus. Itu aneh tuh. Ya gua nggak ngerti, Arsenal masih belum move on aja ya. Aneh Arsenal. Ya udah menang juga gitu kan. Udah menang masih main laser Katro. Katro Fofana banget kan. Oh lu Katro Fofana. Chelsea mau ngincer Nader Fofana. Yusuf Fofana dari Monaco. Posisi gelandang bertahan umur 24 tahun. Jadi kalau dia masuk nanti kita punya trio Fofana. Benar, ada Yusuf Fofana, David Datro Fofana, Wesley Fofana. Jadi meta Fofana lagi naik ya, metanya Fofana. Betul. Mungkin itu aja yuk. Ya, itu dulu gini deh, gue sebenarnya masih menunggu nih Pochettino kapan resminya. Betul. Gue sebenarnya juga pengen bahas tentang seandainya Pochettino udah confirm, kita akan bahas dan kupas lebih dalam lagi tentang sosoknya, pemain mana aja yang akan diuntungkan dengan kehadiran Pochettino. Betul. Formasinya akan seperti apa, line up-nya seperti apa, taktiknya akan seperti apa. Cuman kita tunggu konfirmasi dulu. Itu kontennya nanti monolog apa enggak? Bareng lu aja kayaknya. Bareng gue aja, oke. Ya, bareng lu lah, kan. Ya, pokoknya kalau Pochettino confirm, Bang Bex punya utang konten sama kalian bahas lebih dalam soal Pochettino. Jadi
Kita tunggu aja. Yap. Gue berharap secepatnya, mudah-mudahan segera direalisasikan sebelum Amin, musim berakhir. amin, Ya, amin, gue udah amin. nggak tahan lagi. Gitulah. Gitulah. Pokoknya closing statementnya, hah. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan gua sama Bang Bek soal ya Chelsea yang gitu-gitu aja dan Pochettino yang belum resmi-resmi. Kapan kita 1 juta subscriber kalau Chelsea gini terus? Betul. Iya. Jauh. Subscriber naik terus, cuma kalau untuk 1 juta ya Ntar lah. Ntar lah. 2 minggu lagi insya Allah. Nah, di Championship nambah lagi kan pasarnya beda lagi nih. Oke, siap. Gila kalian semua. Gak normal. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan gue sama Bang Bex tentang Chelsea yang gini-gini aja ya. Jangan lupa komentar di bawah. Silakan marah-marah, silakan berkomentar, ngobrol-ngobrol sama kita juga di bawah. Jangan patah arang, tetap nonton Chelsea sampai akhir musim. Betul. Kita telan pahit-pahit. Benar. Ya kan? Kita hadapin. Asli. Kita saksikan, jadi saksi sejarah musim paling pahit. Kita terus nonton Chelsea, kita dukung Chelsea terus sambil buat anjing-anjingan. bahan cerita sama anak cucu kita nanti. Ya kan? Jadi kita udah nggak ada tuh dikata-katain lu fans Chelsea dari zaman Abramovich, lu pas para Chelsea belum ada. Hei, gua zaman Potter, bro. Jaga mulutmu, kampung. ya gitu aja deh. Tetap semangat, Nonton Chelsea. tetap berharap, walau kecewa. Walau selalu kecewa. Aduh. Oke deh, pamit Thank you juga yang udah ngasih kita Saweria, udah traktir kita kopi, yang belum yang mau traktir kita kopi juga. Link Saweria ada di bawah, barcode ada di pojok kiri bawah ya kan. Iya, yang mau marah-marah juga di bawah. Yang mau marah-marah juga kolom komentar Yang mau selalu curhat terbuka. juga di bawah. Bener banget. Pasti dibalesin kok. Ya. Yang mau komentarin gua masuk kanan kiri. Nah, enggak peduli. Oke, kita pamit. Ketemu lagi di edisi selanjutnya. Bye bye. Ciao ciao.